Dengan adanya kaur kesra ini yang berulang kali kita merasa prihatin, kita muslimin mayoritas di bumi ini tapi tidak memberi warna, tidak ngatur, seolah-olah kita diatur orang lain. Perubahan sistem pemerintahan yang seperti itu membuat kita benar-benar prihatin. Karena apa? Dengan adanya kaur kesra bukan kaum, berarti kaur kesra boleh dijabat oleh orang yang bukan muslim. Kalau orang itu bukan muslim, otomatis perawatan terhadap jenazah yang nggak akan bisa dan nggak boleh oleh kita, orang non muslim ngerawat jenazah muslim. Maka itu timbullah satu PR buat kita. Kalau begitu komunitas kita muslim harus bisa mandiri, artinya ngopeni, ndak usah jaga kaken kaur kesra atau pak kaum. Zaman dulu pak kaum, andai kata pak kaumnya ada, alhamdulillah. Kalau tidak, ndak usah, tapi kita bisa. Maka itu kita perlu yang pertama pemahamannya dulu, teorinya. Sebab kalau ini sudah kita tahu, prakteknya pun mudah, tidak sulit. Yang pertama adalah kewajiban muslimin terhadap saudaranya. Itu dalam hadis ada dua yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hakul muslim alal muslim situn, haknya orang muslim terhadap orang muslim yang lain 6. Yang hadis yang satu lagi, hakul muslim alal muslim khamsun, 5. Yang 5 dengan yang 6 katakanlah sama, cuma perbedaannya satu poin saja, tetapi itu tidak menghalangi kesohihan daripada hadis tadi. Salah satunya dari yang 5 atau yang 6 adalah melayat, melayat takziah. Lalu kemudian diuraikan di dalam hadis yang lain tentang takziah itu, sempurnanya takziah dikatakan oleh Nabi, yang pertama kita datang melihat saudara kita yang meninggal tadi, teman kita, saudara kita, tetangga, dilihat. Jangan cuma datang nyun sewu, lenggahan di luar, malah cerita-cerita medang-medang, tidak. Kita takziah yang benar menurut Nabi, lihat si fulan meninggal, bapakmu meninggal, ibumu meninggal, ya dilihat. Lah, dilihat di sini ternyata sekarang jadi luar biasa ilmu ini sebagai persaksian syahid kita. Jenazah itu mati dalam keadaan baik atau tidak kita bisa lihat. Misalnya memar semua, kita bisa tanya kepada keluarganya, kok ibumu memar kabeh kenapa? Jangan-jangan terjadi KDRT, Atau katakanlah kok berdarah, kenapa? Kita bisa tanya, melihat. Lalu kemudian setelah itu mendoakan kepada si mayit. Kalau sudah meninggal, ini bicara setelah meninggal beritanya. Lalu kemudian memberikan nasihat kesabaran kepada keluarganya. Kesabaran, ya nasihat sabar bebas bahasanya apalah. Lah, mendoakan kepada si mayit, Allah maghfirlahu. Nabi mengatakan banyak-banyak doakan untuk mereka, Allah maghfirlahu, Allah maghfirlahu. Jadi lalu kemudian ditambahkan lagi, yaitu Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu. 3 kali Nabi mendoakan kepada mayit yang baru saja sedo gitu. Lalu kemudian kita menyegerakan untuk memandikan. Kemudian setelah memandikan, urut-urutan ringkasnya mengkafani. Setelah mengkafani, kita nyarekaken, menyolatkan terus menyarekaken. Ini lengkapnya takziah. Sampai Nabi mengatakan kalau kamu lakukan itu kamu mendapatkan 2 qirat. Apa itu 2 qirat ya Rasulullah? 2 qirat itu gunung emas yang seperti Uhud. Luar biasa. Artinya fadilah besar sekali kalau kita sampai kepada memakamkan. Kita mau bahas satu persatu dalam rangkaian itu tadi. Yang pertama tadi kita mulai dari sakit. Apabila ada di antara kita sakit dan sakitnya sudah kritis, kritis, dalam bahasa Islam kita mendekati sakratul maut. Satu, yang pertama,
Orang yang sakit itu letakkan di tempat yang baik. Ya. Misalnya kita disuruh melihat itu saudara saya begini-begini, melihat wah sakitnya sedang duduk di kursi. Jangan dibiarkan di kursi. Mungkin sedang serangan jantung, letakkan yang baik. Artinya mungkin di amben, di tempat tidur, atau kalau tidak di situ tapi yang baik lah. Jangan sampai tidak baik. Lalu misalnya di jalan ada kecelakaan, kok sudah sakratul maut, kita cepat ambil, jangan di jalan begitu saja. Pernah terjadi di Kauman itu yang kepelindes mobil sampai begini-begini dibiarkan, sampai saya bilang tolong ditalkin itu. Kita tidak tahu dia muslim atau tidak muslim, kita talkin. Tapi kalau yakin tahu itu bukan muslim, tidak usah. Tapi kalau muslim wajib, atau kalau kita tidak tahu kita hukumkan itu orang muslim. Lakinu mautakum, ajarkanlah kepadanya untuk mengucapkan kalimat thayyibah mendekati sakratul maut. Jadi kita doakan la ilaha illallah, baru kita kalau sudah meninggal kita lihat. Tapi kalau belum masih ya kita pinggirkan di tempat yang baik. Sekali lagi, tempatkan yang baik, kemudian talkinlah dia. Dan apabila sudah meninggal, sudah yakin itu meninggal, mungkin kalau ada dokter, ada perawat sudah yakin. Kalau kita gimana untuk malah denyut jantung, repot untuk kita, mungkin kita tidak peka seperti para medis atau dokter. Itu bisa kita menggunakan cermin, ditaruh di muka wajahnya. Lalu kemudian ada uap enggak? Kalau ada uap berarti dia masih bernafas, masih hidup. Mungkin nafasnya pelan karena tensinya rendah banget dan seterusnya. Jangan kesusuk innalillahi, urung apa-apa innalillahi, jangan sampai betul-betul meninggal. Nah, setelah meninggal, Nabi memerintahkan satu, letakkan dia pada posisi membujur untuk menghadap kiblat. Bahasa hadisnya menghadap kiblat artinya kalau di Indonesia, kita di Jawa ini mujur ngalor, kepala di utara. Kalau sudah meninggal segera untuk diujurkan ngalor. Posisi yang misalnya mudah misalnya di rumah itu rupek dan seterusnya sudah, nanti gampang kalau kita sudah mau nyolati. Lalu kemudian tutuplah matanya. Nanti di dalam sebuah hadis ada disebutkan sesungguhnya mayit itu dicabut nyawanya oleh malaikat, mengikuti si mayit itu matanya al-basari itu mengikuti jalannya ruh itu dicabut, sehingga kebanyakan menoleh ke atas. Untuk itu ditutup bukan kayak diculekaken enggak, tapi diusap gini sambil kita berdoa. Bismillah ala millati Rasulillah. Bismillah ala millati Rasulillah. Insya Allah menutup. Lalu kemudian segera kita sedekapkan tangannya untuk dia tidak lepas lagi, sebab dia sejak itu sampai sekian jam itu nanti berikutnya itu dia terjadi suatu kontraksi otot. Si mayit itu mungkin nanti dia akan lepas dan kaku dalam kondisi yang begitu. Maka itu diikat. Ikatnya juga tidak ikat seperti mau maketaken gitu. Jadi artinya yang syukur kalau ada perban, kalau tidak ada gombal, kalau tidak ada ya kalau terpaksa tali rafia ya enggak apa-apa. Cuma tolong tidak terlalu kenceng hanya sekedar atau lah gitu supaya tidak lepas. Lalu kemudian ibu jari kaki juga digadukaken di posisi begini, lalu kemudian ini kakinya diikat, jempolnya juga ibu jarinya, jari keli kaki. Kemudian tumit dengkul lututnya juga digadukaken, sebab nanti dia akan kontraksi, akan mengangkat. Digadukaken, diikat juga. Lalu kemudian bantalnya diambil, lalu tidak pakai bantal dan lurus posisinya yang baik sudah, sambil menunggu untuk kita mandikan. Di dalam urut-urutannya memandikan, syarat mayit yang dimandikan, mayit itu Islam, Muslim,
Kita tidak akan mandikan orang yang bukan saudara kita seagama. Kita lepas tangan, tidak akan urusan, walaupun itu tetangga kita. Tapi kita membantu boleh, membantu dalam arti misalnya, Pak tolong angkat akan niki, nggih. Jenazahnya diangkat, itu tidak salah, kita tidak, nggih, tidak haram, nggih. Misalnya pindahkan, ambilakan niki, ambilakan itu, nggih. Itu tidak jadi masalah. Cuma kita tidak boleh ikut ngopeni jenazah itu. Ya, karena itu memang bukan urusan kita. Mayit itu harus Islam dan ada tubuhnya walaupun sedikit. Ini naudzubillah min dzalik, kalau misalnya ada peledakan, mungkin peledakan kompor atau dan sebagainya, bom dan seterusnya, atau tabrakan dan seterusnya. Kita openi serpian jenazah itu, nggih. Kita boleh. Termasuk nyun sewu kalau ada dari ikhwan kita yang diamputasi tubuh yang diamputasi atau kaki, tangan dan seterusnya, itu kita ambil dan kita perlakukan dia seperti jenazah. Artinya datang lalu kemudian kita cuci, kemudian kita buntel pakai mori, nggih. Tapi tidak disolati, nggih, tidak. Terus kita tanam, kita kuburkanlah bahasanya, ya, ditanam. Lah, pada suatu ketika kok mayit itu seperti itu tadi terurai, ya sudah, mana bagian kepala dan seterusnya yang bisa lalu kita mandikan, ya, yang bisa, yang tidak usah sampai kita berjam-jam berhari-hari deleng ke hilang siji ki Allah, ndak perlu lah kita cari, ya sudah yang ada itu kita mandikan. Nanti kok menyusul ada lagi ya kita cuci untuk buntel pakai mori. Dan meninggal bukan karena mati syahid. Yang boleh dimandikan adalah orang yang meninggal bukan mati syahid. Mati syahid yaitu mati membela agama dan negara, ya, itu sunnahnya tidak dimandikan, ya, dan tidak disolatkan. Tapi ada sebagian ulama mengatakan disolatkan, ya. Lalu kemudian mati syahid ini sunnahnya darahnya tidak boleh dilap. Apalagi dimandikan, dilap saja tidak boleh. Bahkan kalau sekarang, istilah sekarang, peluru yang tertancap di tubuhnya nggak boleh diambil, ya, karena itu nanti oleh Nabi mengatakan akan menjadi saksi dan menjadi kayak bintang-bintang penghargaan di mata Allah nanti, sehingga beliau tidak disucikan seperti kita. Jadi sekali lagi mati syahid. Nanti ada mati yang lain tapi bukan karena syahid, yaitu sebagian dari ulama membedakannya. Jadi ada 3, ya, mayitnya harus Islam. Yang kedua, bagian tubuhnya walaupun kurang komplit. Lalu kemudian meninggal bukan karena yang syahid. Artinya meninggal biasa seperti kita sakit atau tua dan seterusnya, kecelakaan dan seterusnya. Cara memandikan mayit, urut-urutannya. Ya. Mayit laki-laki dimandikan oleh laki-laki, baik kerabatnya atau orang lain. Mayit perempuan dimandikan oleh perempuan, baik kerabatnya ataupun orang lain. Sedang mayit anak di bawah balik boleh dimandikan oleh siapa saja. Artinya anak laki-laki dimandikan oleh perempuan boleh, ibunya, tantenya atau tetangga perempuan boleh. Anak perempuan boleh dimandikan oleh bapak atau tetangga laki-laki. Yang di bawah umur tadi, ya, di bawah balik 7 tahun ya. Karena belum balik tadi. Lalu kemudian dan siapakah yang berhak memandikan? Yang berhak memandikan semua muslim. Lebih berhak adalah mereka kerabatnya. Yang kedua, yang selanjutnya, kita yang memandikan berdasarkan wasiat tidak boleh dilanggar. Saya berwasiat, kalau nanti saya mati, saya minta tolong Pak Wawan yang memandikan. Ini tidak boleh ada yang menolak, kecuali Pak Wawan sendiri berhalangan. Ya. Jadi Pak Wawan sudah tidak boleh, anak saya juga tidak boleh. Loh, melu-melu ombo teluli. Ini ada wasiat. Ya, Ibnu Mas'ud berwasiat, nanti aku kalau mati engkau yang memandikan. Dan ternyata betul. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia mengatakan kalau aku mati nanti aku ingin dimandikan oleh istriku, dan itu dijalankan. Yang lainnya membantu, ya, membantu. Maka itu
dalam hal ini disebutkan fardu kifayah. Artinya kalau sudah cukup orang itu, ya sudah, yang lainnya mundur. Termasuk sholat. Sholat itu, sholat jenazah maksud saya, fardu kifayah. Kalau kita berhalangan, ya tidak harus. Ya. Tidak harus artinya sampai menunda jenazah itu. Jangan diberangkatkan. Saya mau, tidak perlu. Kalau sudah waktunya jam berangkat, ya sudah berangkat. Ya. Dan doanya kita juga bisa melakukan doa tanpa sholat tadi. Ya. Saya kira waktunya sudah masuk. Insya Allah jumpa yang akan datang lebih rinci lagi. Kita akan sampai kepada yang lain-lain. Sekali lagi baru teori ya. Nanti pada suatu kita praktek, nanti kita mungkin mengambil tempat dan seterusnya untuk mungkin di depan. Makatan bapak-bapak, ibu-ibu, banyak kekurangan saya mohon maaf, dan sekiranya ada kebaikan adalah milik Allah semata buat kita. Wa akhiran wassalamu